Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melaksanakan latihan pemeriksaan atau audit kas dan setara kas. Langsung saja, klien yang akan kita audit ini adalah PT Saudi Adam Trading atau PT SAT. Perusahaan ini mempunyai dua rekening giro, yaitu Bank BNI 45 dan Bank BCA. Nah, dua rekening ini peruntukannya juga berbeda. Untuk BNI itu untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara umum, sementara untuk Bank BCA itu hanya digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan saja. Nah, untuk memahami SPI-nya, maka di sini sudah disediakan internal control questionnaire, ya. Ini pemuncak dan rekan adalah merupakan kantor akuntan publik di mana kita bernaung, ya. Kita dalam hal ini sebagai auditor. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dan ini udah ada jawabannya. Ya, tidak, dan tidak relevan. Misalnya, apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan? Bila ya, maka di sini dicentang Y, sudah dicentang. Nah, ini adalah hasil dari kuesioner, isian kuesioner dari yang sudah diisi oleh klien. Nah, nanti silakan pelajari ini. Kemudian Anda diminta untuk menarik kesimpulan dari pengendalian internal klien ini, PT Saudi Adam Trading. Apakah kuat SPI-nya, sedang, atau lemah? Lalu Anda bikin justifikasinya. Apa? Kenapa alasannya? Kenapa ketika Anda mengatakan SPI-nya kuat, kenapa kuat? Lalu ketika Anda mengatakan SPI-nya sedang, kenapa sedang, dan seterusnya. Harus ada justifikasinya. Oke. Nah, setelah melakukan pemahaman internal kontrolnya, maka yang dilakukan berikutnya adalah, ya ini program auditnya, tujuan auditnya ya. Nah, silakan Anda baca. Prosedur pengujian substantif atas kas dan setara kas. Artinya setelah Anda memahami SPI-nya, lalu Anda melakukan pengujian atas saldo, ya. Nah, di sini ada tes ketaatannya dan ada tes kewajaran saldo, ya. Ini sedikit saja karena sudah dilakukan di atas. Nah, dikerjakan oleh siapa? Ini inisial Anda, ya, inisial saudara nanti, mahasiswa, inisial masing-masing. Ini tinggal memberikan inisial saja. Nah, kemudian untuk tes kewajaran saldo, contohnya, prosedur yang pertama adalah siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Nah, dikerjakan oleh siapa? Nah, misal ini inisial saudara, mahasiswa, dan ini adalah indeksnya. Nah, nanti kan akan di-share ini KKP-nya. Nah, ini indeks A. Nah, ini dia. Nah, ini cupnya masih huruf merah dan tanda bintang, maka Anda bikin ini nama cupnya, cup pemuncak dan rekan, ya. Nah, lalu kliennya PT apa, lalu akunnya yang sedang kita periksa adalah kas dan setara kas, Desember tahun berapa, ya. Nah, ini Anda lihat, ini adalah schedule. Kemudian unaudited balance-nya itu berapa, ya. Lalu kasnya berapa, kas besar berapa, kas kecil berapa, kas bank apa berapa, bank apa berapa. Ini silakan Anda sesuaikan, ya. Nah, ya. Ini bank apa tadi, ya? BNI, Undang BCA berapa, ini nilainya berapa untuk audited balance-nya. Nah, lalu kemudian ini untuk adjusted journal entries atau reclassification journal entries, untuk jurnal penyesuaiannya nanti isi di sini. Lalu ini adalah audited balance kalau seandainya ini sudah dilakukan, dan ini adalah audited balance-nya untuk 31 Desember tahun lalu. Nah, sekarang itu kalau nggak salah ini tahun 2008, ya, di kasus. Nah, ini adalah tahun berarti 2007. Saldonya ada nanti di dalam kasus, ya, dalam Word. Oke, kita kembali ke sini. Itu sudah siapkan schedule utamanya. Jadi seperti ini tadi, siapkan nih angkanya berapa, ya, unaudited balance-nya berapa untuk kas besarnya berapa, banknya berapa, ya, angkanya berapa. Oke. Nah, lalu apa lagi? Periksa kebenaran matematis dari saldo kas dan setara kas, atau footing dan cross footing. Nah, ini yang huruf-huruf biru ini adalah merupakan perintah atau instruksi atau informasi tambahan. Tugas mahasiswa adalah berikan tick mark yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa pemeriksaan kebenaran matematis sudah dilakukan. Nah, jadi ini kan nanti sudah diisi angka nih, misalnya nih angkanya berapa nih, 2000 sekian, anggaplah misalnya begini. Oke, misalnya begini. Lalu Anda kan
tentu ada penjumlahan ya. Nah, periksa kebenaran penjumlahan ini seharusnya ini sudah dilakukan. Lalu Anda tinggal periksa penjumlahan. Kalau misalnya jumlahnya oke, maka berikan footing atau cross footing. Nah, ini ada ininya. Sudah dikasih contohnya. Nah, footing dan cross footing. Ikut ya ini. Footing dan cross footing mungkin bisa diletakkan di bawah angka ya. Nah, kalau misal ini taruh aja tengah dua-duanya. Oh, nggak bisa. Oke, ikutin aja. Nah, ini artinya adalah penjumlahan telah dilakukan. Oke, itu prosedur kedua ya. Nah, lalu di sini jangan lupa ini berikan prepared by, disiapkan oleh inisial saudara. Lalu ini adalah inisial review ya, direview oleh dosennya masing-masing nanti. Siapa ininya? Dosennya ya. Lalu kemudian telusuri saldo kas dan setara kas ke buku besar. Nah, ini adalah perintah selanjutnya. Ya, telusuri saldo kas dan setara kas ke buku besar. Jadi Anda harus menelusuri saldo kas dan setara kas ke buku besar. Nah, dalam kasus ini, lihat nih tulisan nomor biru. Saudara dianggap telah menelusuri saldo kas dan setara kas ke buku besar, dan saudara menyimpulkan bahwa saldonya sesuai. Jadi tugas mahasiswa adalah berikan tick mark yang diperlukan bahwa saldo kas dan setara kas pada late schedule telah ditelusuri ke buku besar dan jumlahnya sesuai. Nah, berarti A1 dan A2 di sini ada juga maksudnya, ya. Oke, sebentar kita lihat. Saldo kas dan setara kasnya. Nah, ke buku besar berarti GL ya. Nah, berarti saldo ini nanti diberikan tick mark. Apa tick marknya? Nah, tick marknya adalah diberikan contohnya misalnya GL. Nah, kita copy aja. Nah, GL ini diperlebar aja nih. Nah, silakan. Ini yang dilebarkan. Nah, ini bisa nanti Anda inikan aja atau Anda insert ya. Nah, saya insert, ini Anda taruh di sini. Nah, ini Anda dihapus saja. Pokoknya Anda rapikan sendiri ya KKP-nya. Oke. Analytic balance ya, kira-kira seperti ini. Ini cepat aja ya, supaya durasinya terjaga. Nah, seperti ini. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa nilai ini, misalnya ini kas besar senilai 2.300 telah ditelusuri ke GL, ke buku besar dan jumlahnya sesuai. Nah, begitu. Jadi intinya adalah Anda bikin tick marknya bahwa Anda sudah menjalankan prosedur pemeriksaan. Nah, kalau PY artinya apa? PY artinya telah menelusuri ke tahun lalu. Ya, nah jadi nanti dianggap walaupun tidak ada di dalam prosedurnya, harusnya ada, tapi ini untuk melatih kebiasaan. Maka untuk audit balance-nya yang di tahun lalu, misalnya ada angkanya di sini, maka Anda lakukan secara otomatis ini kalau PY di sini. Itu untuk menunjukkan bahwa saldo ini sama dengan prior year atau saldo tahun lalu ya. Nah, solusinya ini kan ada di sini nih, ke buku besar, lalu periksa atau telusuri ke tahun sebelumnya. Jika ada, buat. Jika tidak ada, tetap Anda bikin nantinya ya, untuk membiasakan dan seterusnya. Ini yang biru-biru ini adalah instruksi. Oke. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup discussion. Nah, di bawah ini datanya nih. Oke, ini ada datanya. Datanya berapa saldo kas petty cash-nya, kas besarnya, BNI 45 dan BCA. Ini ada penjelasannya. Penjelasannya silahkan diamati. Ini jumlah-jumlah uang ini. Ketika kas besar dilakukan cash count atau cash of name, maka uang logam, uang kertas yang ditemukan ya, uang 100.000 itu ada 25 lembar, 50.000 ada 140 lembar, dan seterusnya. Untuk kas kecil ini ya, nanti bisa jadi uangnya sesuai, jumlah uang yang ditemukan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, yang ada di sini
tapi bisa jadi tidak sesuai. Nah, bagaimana kalau tidak sesuai? Kalau tidak sesuai ini, atau jika terjadi selisih kurang, maka selisih tersebut menjadi tanggung jawab dari kasir. Kasir akan mengganti uang tersebut. Tapi kalau uangnya lebih, maka kelebihannya menjadi pendapatan lain-lain. Ya, nanti silahkan dibaca ini. Dan ini tugasnya yang harus Anda lakukan di sini. Nah, ada A sudah dibikinkan ya. Indeksnya ini A, berarti ini terus A. Oke. Lalu nanti A1, nanti sini terus juga A1 indeksnya. Oke. A1. Lalu kemudian untuk rekonsiliasi, nanti Anda diminta rekonsiliasi, silakan bikin menggunakan format ini boleh. Menggunakan format Anda sendiri juga boleh. Lalu kalau misalnya ada supporting schedule, silakan Anda rancang sendiri supporting schedule seperti apa. Nah, berkemungkinan Anda akan ragu di sini di supporting schedule. Tapi diharapkan Anda memang ada bertanya. Untuk membiasakan Anda bertanya kepada klien, membiasakan Anda untuk minta data. Itu harus bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, ya berarti dianggap sudah memiliki semua data. Ya. Oke, pertanyaan bisa melalui forum diskusi di e-learning dan bisa melalui WA group. Oke. Demikian saja penjelasannya, semoga dapat dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.